Bisa diedit dah. Ukuran aku. Ibu Ustaz mana Ustaz? Ukur ke gambarnya. Kopi nanti coba. Wah, boleh kopi. Oh, Pranita tuh. Keren. Hebat juga. Iya. Di kami tampilnya negara itu nanti ambil mana sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan diskusi diseminasi budaya positif yang insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Salawat dan salam dan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan tak lupa kepada kita selaku umat. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru, staf tata usaha dan lebih yang saya hormati. Yang pertama, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan yang walaupun undangannya melalui grup, tapi alhamdulillah Bapak Ibu guru bisa menghadiri acara. Di sini saya sebagai moderator dan nanti sekaligus sebagai pemateri akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh CGP, keempat lain-lain dan kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, itu sambutan dari kepala sekolah. Itu kepada Ibu kepala sekolah, waktu dan tempat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hayu orang panjatkeun puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Selasa tanggal 20 Agustus ya, sampai udah lupa 20 Agustus orang biasa nohonan karena pengundang Bapak Enda anu selaku CGP mengadakan diskusi anu kanggo memenuhi CGP anu disebutkan dia diseminasi modul ya 21.4 ya, kurang tiasa ngarojong dina tugas ya sing mudah-mudahan mungkin dina hasil diskusi anu bade disampaikan kepada nyaeta perkawis sosialisasi budaya positif di SDN 1 Cengang. Mudah-mudahan dina diskusi ieu urang biasa menghasilkan sareng biasa
ngalaksanakeunana kana naonan teh anu tos diskusikeun di CGT ngahasilkeun budaya positif kanggo diterapkeun di SD 1 Cengal, khususna umumna ke orang di masyarakat atau ke depan mungkin Panda bisa menerapkan di masyarakat. Mudah-mudahan segala anu direncanakeun ieu oge tiasa muntan istilah bahasa Sunda mah nularkeun budaya positif ieu urang selaku pendidik mudah-mudahan tiasa nularkeun budaya positif ka siswa-siswi urang, mudah-mudahan bisa membantu, bisa nerapkeun supados di SDN 1 Cengal ieu bisa menciptakan budaya positif kanggo putra putri urang anu dididik ku urang bisa berprestasi, bisa jadi siswa-siswi yang religius dan bisa menciptakan siswa yang berkarakter. Kita anu musik kuring tiasa disampaikan dina raraga sosialisasi budaya positif. Panginten sebagai sambutan di selaku kepala sekolah mung eta nu biasa disampaikan bilih aya kakirangan aya perkataan luput anu kusim kuring disampaikan dada sihapunten ditutup wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mereka sampai untuk sambutannya, untuk Bapak Ibu mengambil bahasannya sambutan. Lanjut ke acara ketiga penyampaian materi dari DPP. Izin berdiri mungkin sambil menyampaikan bahwa materi akan dibahas, namun sebelumnya perkenalkan dulu. Ini ada fasilitator yang mendampingi saya ketika pendidikan CGP. Ada Ibu Rina Kaswati, beliau lahir di Ciamis, cuma tugas sekarang di Bekasi. Kemudian ada pengajar praktek Pak Oyo Suryana, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat, sudah pernah bertemu pada saat mendampingi individu. Dan selanjutnya saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kudu. Dalam materi ada 3 yang penyampaian tujuan pembelajaran, ada eksplisit dan ada materi dikti. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, di sini diharapkan Bapak Ibu seluruh warga sekolah itu dapat mengaplikasikan dari penerapan konsep inti materi budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi setelah diskusi ini diharapkan kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Yang selanjutnya ada briefing dulu mungkin Bapak Ibu supaya fokus. Bapak Ibu minta untuk mencari perbedaan di antara dua gambar tersebut. Banyak sebenarnya, mungkin dari Pak Ibu dulu bisa menyampaikan apa sih perbedaan dari gambar tersebut. Mulut yang satu ketawa, yang satu senyum ya. Pak Andri mungkin bisa menyebutkan perbedaannya. Yang mana? Oh, bunga yang 1 3, yang 1 2. Pak Epi? Ya, awan yang 1 ya, banyak ya. Kemudian Bu Yoyong bisa apa? Itu anu mana Ibu? Ada 5 coretan ya Ibu? Sama layar Ibu ya. Barangkali ada bisa dibantu Bu ya. Rumput bawah. Oh iya.
Betul. Batu juga ada. Ekor juga ya. Beda yang satu yang Banyak ini satu banyak. ya, banyak ya. Itu Bapak Ibu, terima kasih ya sudah menjawab bukan kita fokus dalam menjalankan diskusi ini. Selanjutnya ini materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas. Ketiga, 5 posisi kontrol. Keempat, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kelima, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, menciptakan budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka terdapat 5 P, proyek penguatan profil Pancasila. Yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Di kita juga sudah ada budaya-budaya positif, kebiasaan yang sudah dilakukan seperti sholat duha berjamaah, kemudian kebiasaan seperti doa sebelum melaksanakan pembelajaran dan sesudah melaksanakan pelajaran. Itu juga budaya atau kebiasaan yang positif yang sudah dilakukan oleh kita. Selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses kebiasaan yang baik. Jadi diharapkan ketika pembelajaran atau KBM itu kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menjadi budaya yang positif. Selanjutnya, budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan. Jadi ini tujuan dari adanya budaya positif supaya kita bisa mengontrol perilaku murid, sikap murid kita sebagai pengontrol. Jadi dengan adanya budaya positif ini diharapkan siswa bisa kita kontrol. Yang selanjutnya ada makna disiplin. Apa itu disiplin, Bapak Ibu? Pernah mendengar kata disiplin? Mentaati aturan, tertib, konsisten. Ada lagi? Mengikuti aturan. Oke, kita lihat. Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab. Jadi lebih ketaatan kepada nilai-nilai yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati, yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan disiplin juga dapat dimaknai sebagai cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi itu yang makna dari disiplin. Ini kita belajar apa sih arti disiplin. Ternyata disiplin itu mentaati nilai-nilai yang sudah kita tentukan. Yang selanjutnya ada nilai kebijakan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mengenal, mungkin juga sudah mengenalkan kepada anak-anak melalui lagu. Ini kelas 1, 2, 3 semuanya sudah hafal. Kalau untuk kelas 4, 5, 6 saya sendiri belum mencoba. Tapi untuk 1, 2, 3 mereka sudah paham. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan berlomba, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernama Ini sudah ada lagunya, Bapak Ibu, yang ini kita sampaikan, kemudian bisa diterapkan arti atau nilai dari bentuk pelajaran Pancasila. Yang selanjutnya ada nilai kebajikan universal. Ada kejujuran, kehormatan, keselamatan, mandiri, keadilan, peduli, pelayanan, prinsip, integritas, keamanan, kesehatan, dan kesabaran. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan terhadap anak didik kita. Nah, keyakinan kelas. Bahasa di sini keyakinan kelas mungkin yang kita kenal dulu adalah peraturan kelas. Tapi yang di sini saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Seseorang
akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang dulu kita kenal sebagai peraturan kelas, kita ubah sekarang menjadi keyakinan kelas. Gitu. Kemudian kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan terlalu banyak juga supaya anak bisa memahami apa yang kita sepakati antara guru dan siswa, apa yang telah disepakati supaya anak bisa memahaminya. Jadi jangan terlalu banyak juga, bisa mencakup keseluruhan. Kemudian yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Ini untuk kelas bawah biasanya di sini suka berdiskusi atau ngobrol sama anak didiknya, ini bisa menjadikan dasar atau pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Nah kalau di sini mungkin bisa ya di belakang atau di dinding yang biasa mudah anak-anak lihat. Dan yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditinjau dari waktu ke waktu, jadi bisa berubah dari waktu ke waktu. Tinggal keyakinan kesepakatan kita terhadap siswa, berapa lama keyakinan kelas ini untuk bisa berubah. Ini selanjutnya restitusi atau 5 posisi kontrol. Mungkin ini sudah disampaikan juga oleh Pak Alio dan Pak Epi di yang sebelumnya, bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru di dalam restitusi. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, untuk sebagai penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid yang lebih dalam lagi. Ini kalau penghukum itu mungkin lebih ke apa ya? Seperti hakim, menghakimi anak ketika melakukan kesalahan. Itu adalah tingkat terendah dari posisi kontrol. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari seorang penghukum. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keyakinan yang membuat orang lain bisa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Jadi kita memposisikan bahwa kita memberikan informasi kepada siswa bahwa tindakan yang dilakukannya itu tidaklah benar atau membuat siswa merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi guru di posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini juga cukup baik sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru, menganggap sebagai teman. Jadi kita lebih dekat kepada murid, kepada siswa kita. Akan tetapi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya terkadang kalau kita terlalu dekat dengan siswa itu apa ya? Ada semacam melunjak mungkin bahasanya. Jadi ada posisi positifnya, ada posisi negatifnya. Yang keempat, sebagai pemantau atau memantau, berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi siswa, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini hanya memantau, kemudian menyampaikan kepada siswa bahwa yang dilakukannya itu adalah salah, maka tugasnya hanya memantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah posisi yang terbaik dari kelima posisi. Dan sebagai di mana guru membuat situasi bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini nanti kita bisa bahas di segitiga fungsi. Dan selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini sering dihadapi, sering ditemukan oleh kita. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang
yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu paling rendah, posisi yang paling rendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini biasanya suatu tingkat di atasnya motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan hadiah atau imbalan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu dari orang lain untuk berbuat baik. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini posisi yang paling baik di antara ketiganya, yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi di posisi ini timbul dari dalam diri sendiri apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan kebaikan. Yang selanjutnya ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita mengenal apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman sifatnya spontan dan tidak terencana. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan atau mengalami atau menghadapi siswa ketika melakukan kesalahan dan kita melakukan tindakan yang spontan ke hukuman. Siswa tidak tahu apa yang akan diterima sebagai akibat dari perbuatannya. Hukuman dapat mengakibatkan rasa diri, dendam, dan perasaan tidak nyaman untuk jangka waktu yang lama. Tadi disampaikan bahwa sebagai penghukum adalah posisi paling rendah. Dan ini akibat dari apa yang akan kita dapatkan ketika kita berada di posisi penghukum. Kemudian yang kedua, konsekuensi merupakan bentuk disiplin yang terencana dan sudah disepakati. Siswa sudah tahu dampak yang akan diterima karena melakukan kesalahan. Konsekuensi dapat mengakibatkan perasaan tidak nyaman dalam waktu yang sebentar selanjutnya menyadari kesalahan. Jadi ini seperti kita sudah membuat peraturan yang sudah disepakati. Siswa melakukan kesalahan dan mereka menyadari apa yang akan mereka dapatkan ketika melakukan kesalahan itu. Itu disebut dengan konsekuensi. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi merupakan disiplin yang muncul dari diri sendiri sehingga memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Jadi kita menggali bahwa restitusi ini apa kesalahannya, apa kesepakatannya, dan bagaimana solusinya untuk memperbaiki kesalahan. Itulah yang disebutnya dengan restitusi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar hidup. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan. Keempat kesenangan dan kebebasan. Ya. Ini bertahan hidup atas kepala adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan antar koneksi sosial. Kemudian yang ketiga ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didalilkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, banyak hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ini kebutuhan kesenangan ketika anak membutuhkan kesenangan. Selanjutnya segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai restitusi. Ini bagaimana cara kita menghadapi ketika siswa atau peserta didik kita melakukan kesalahan. Ada segitiga restitusi yang hendaknya kita lakukan
Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompok. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid-murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ini tahapannya ada memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nanti kita bahas. Di sini langkah pertama adalah pada bagian dasar segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk berubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, ya, atau saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama, gitu. Tapi harus ada lanjutannya. Kalau tidak ada lanjutannya, mungkin nanti siswa atau anak kita atau didik kita bisa menganggap bahwa saya juga pernah melakukan hal sama, ada guru lagi melakukan hal yang sama. Makanya ada tahapannya, ada yang kedua, nanti ada yang ketiga. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ini tahap pertama untuk kita mengetahui atau menyelesaikan permasalahan peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita gali dulu apa tindakan yang salah atau yang dilakukan anak itu salah. Pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita cari tahu apa kekurangan atau kebutuhan apa yang tidak terpenuhi olehnya sehingga kita bisa menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga adalah langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita secara internal ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan maka akan siap untuk nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihan. Jadi kita sudah cari tahu apa masalahnya, apa dasar anak melakukan kesalahan. Kita bisa membantu mencari tahu apa tujuan atau keinginan siswa dan kita bisa mencoba membantu mewujudkannya dengan melakukan segitiga restitusi. Barangkali itu materi yang disampaikan. Selanjutnya di sini ada nomor 4 untuk lain-lain atau tanggapan atau pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu mengenai apa yang kita pahami, yang kita pelajari hari ini untuk bisa diterapkan disiplin positif di sekolah kita. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin saran. Benar, Bu Dewi? Keyakinan kelas itu kan mungkin hampir sama dengan peraturan kelas yang kita kenal saat ini ya. Nah, yang ditanyakan perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu apa sih? Langsung dijawab saja ya, supaya tidak lupa. Jadi lebih ke perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, bahwa yang memang kita sadari, yang kita pahami, yang kita ketahui sebelumnya adalah peraturan kelas.
Kalau perbedaannya itu mungkin di pertama di pembuatan, cara pembuatannya. Kalau untuk peraturan kelas itu biasanya yang membuat peraturan itu hanya guru, hanya sepihak, guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke kesepakatan antara guru dan murid untuk membuat peraturan-peraturan itu. Jadi ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi bahasanya pun mungkin lebih sederhana gitu. Kemudian tadi yang kedua adalah perbedaannya dari bahasa yang digunakan. Jadi bahasanya lebih ke positif, tidak negatif. Contoh misalkan gini, kalau untuk peraturan kelas itu dilarang membuang sampah, misalkan, itu peraturan kelas kan. Tapi kita ubah dengan bahasa positif, yaitu menjaga kebersihan. Seperti itu mungkin lebih ke bahasa yang digunakan, kemudian cara pembuatannya pun melibatkan siswa supaya mereka memahami apa yang mereka yang sudah disepakati oleh mereka atau guru dan murid. Seperti itu mungkin Bu Dewi. Ada lagi? Enggak, budaya positif ya Pak? Nah, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita, dan apakah budaya positif itu sudah ada di sekolah kita? Memberikan contohnya. Tadi juga saya sampaikan sedikit, walaupun tidak banyak ya, bahwa budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang suka dilakukan oleh sekolah kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang positif tadi sudah dicontohkan, seperti kalau dulu sholat berjamaah atau sholat duha berjamaah, ya itu sudah menjadi suatu kebudayaan atau kebiasaan yang sudah dilakukan oleh kita, sekolah kita, budaya positif seperti sholat Jumat. Kemudian yang sudah kita sering lakukan juga doa sebelum dan sesudah pembelajaran, itu juga kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu bisa diterapkan di sekolah kita. Mungkin nanti kedepannya kita bisa menghubungkan program-program atau kebiasaan yang baik untuk anak peserta didik kita. Berapa itu kegiatan? Ada lagi mungkin? Iya, ada. Pak, ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai saran barangkali untuk kemajuan sekolah kita, terutama di budaya positif, ini mungkin program kami di CGT 9 itu kalau melihat di kecamatan-kecamatan lain nyapa murid pagi-pagi ya. Jadi guru sudah siap di sekolah, jam 7 itu sudah ada di sekolah. Kemudian antri untuk menyalami siswa di gerbang. Itu barangkali saran dari kami. Ini mungkin program kami ya yang belum terlaksana di sekolah kita, yaitu menyapa siswa pagi-pagi. Kemudian budaya positif selanjutnya yaitu berbaris di depan kelas ya. Kita laksanakan seperti dulu ya. Jadi siswa itu dibariskan dulu di depan kelas, mengecek kerapihan, kuku dan kesiapan siswa. Kemudian kalau bisa di setiap kelas itu ada roda emosi ya, roda emosi, dibuat roda emosi, siswa masuk nempel ke roda emosi apakah sedang senang atau sedang sedih. Itu salah satu contoh mungkin kalau diterapkan di sekolah kita, mungkin ini akan membawa dampak kepada siswa ke depannya ya, karena adanya hukuman mungkin jalannya itu dari keseharian siswa. Makanya coba kita lakukan budaya positif di sekolah kita laksanakan. Kami pun ini seolah-olah CGP 9 punya PR besar, karena dari GTK Pak Bikin menyarankan coba laksanakan budaya positif di sekolah masing-masing. Itu barangkali cuma saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih nih sudah dikasih waktu untuk menambahkan ini. Mudah-mudahan di dalam diskusi ini mendapatkan hasil gitu untuk menambahkan budaya positif. Ibu ingin menambahkan supaya si anak setiap satu atau kalau 1 menit tidak mungkin ya, minimal 10 menit untuk dibiasakan membaca atau numerasi. Itu berarti literasi kalau misalnya itu berarti menerapkan seumpamanya kelas 1 nih di depan kelas dibiasakan si anak oleh wali kelasnya itu untuk dibimbing belajar membaca. Seandainya ada yang kurang, nanti di akhir pelajaran mohon untuk ibu, bapak, guru, wali kelas masing-masing ini berarti memanggil, beri waktu 5 menit, beri arahan, beri ajakan yang sifatnya menyenangkan untuk anak untuk membiasakan belajar membaca. Jadi itu mudah-mudahan bisa diterapkan. Namun kita akan menerapkan pojok bacanya karena lahannya masih kurang, jadi untuk pembiasaan membaca itu seharusnya kita menyediakan pojok baca, tapi berhubung lahannya kurang memfasilitasinya, tapi walaupun dengan kekurangan, dengan apa yang diinginkan, berarti kita berusaha di depan kelas atau di depan kelas, di luar kelas juga bisa, itu bisa. Terus biasakan si anak itu bawa keliling, belajar di luar, jangan menonton di kelas aja. Bawa si anak ini mengenal tumbuhan, menanam atau cabai minimal lah, itu membiasakan supaya si anak itu tidak merasa jenuh. Berarti belajar di luar, ajaklah, ada tuh waktunya supaya tidak kita di kelas ini atau di sekolah ini mau kerja apa, jadi ada sampingan ya, ada sampingan untuk membuat si anak itu bisa berkreasi atau berinovasi. Mungkin hanya itu saja tambahannya. Mohon bisa kita laksanakan sedikit-sedikit atau pelan-pelan lah. Seminggu 1 kali atau di kelas 1, ke minggu kedua atau seminggu ayat 2 kelas itu bisa dilaksanakan. Mungkin hanya itu saja tambahannya. Terima kasih tambahannya dari Pak Oyos dari Menteri, bahwasanya memang betul banyak program-program atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sebetulnya perlu ya kita terapkan di sekolah kita. Saya sampaikan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Kabit bahwa kita itu harus bergerak, kita itu harus berubah. Walaupun jangan jauh-jauh lah ingin memajukan sekolah atau pendidikan di Indonesia. Minimal di kelas kita sendiri ada bikin perubahan atau kebiasaan baik yang kita terapkan untuk memajukan atau untuk mengembangkan potensi siswa. Minimal di kelasnya kita sendiri gitu. Jadi gak usah jauh-jauh ingin memajukan dunia pendidikan terlalu jauh. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Habib, saya betul itu bahwa mulailah dari diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri, dimulai dengan di kelas kita sendiri, jangan jauh-jauh. Apa yang disampaikan Pak Oyot, program ataupun tadi bisa disebutkan dengan katanya PR, itu adalah PR kita bersama. Program yang baik, kebiasaan yang baik, atau budaya yang baik, mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakannya seperti menyapa siswa di pagi hari, kemudian berbaris sebelum masuk ruangan kelas atau mengecek kesiapan siswa dan membuat roda emosional yang supaya tadi kebiasaan-kebiasaan yang positif mudah-mudahan ke depan bisa
kita terapkan, kita laksanakan, dan itu mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa yang disampaikan oleh kepala-kepala tapi juga ini kebiasaan baik juga ketika anak diberikan porsi waktu untuk literasi, untuk belajar membaca, itu juga kebiasaan yang baik supaya kita tahu anak itu sudah bisa membaca belum. Kalaupun nantinya belum, karena dengan kebiasaan literasi itu bisa meningkatkan atau bisa membantu anak untuk bisa membaca. Itu barangkali tanggapan, saran dan pertanyaan dalam diskusi kita kali ini. Barangkali mungkin ada lagi sebelum ditutup. Baik, cukup. Baik, kalau cukup, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan, dan apa yang menjadi PR bagi Pak Oyo dan harapan Menteri ke depan kita bisa melaksanakannya dengan diskusi kita kali ini. Diseminasi modul 1.4 budaya positif, mudah-mudahan bisa kita laksanakan ke depan dan bisa membantu peserta didik kita untuk lebih baik lagi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai lagi di diskusi selanjutnya budaya waktu. Ditutup budaya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya